Berita Sumsel 24 jam hari ini. Guna melindungi dan melestarikan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel kembali menggelar Siguntang Fest 2021 Bukit Suci sepanjang masa dari sini semua bermula 23 hingga 25 November 2021. Siguntang Fest 2021 merupakan festival Siguntang yang kedua setelah digelar tahun lalu. Berlangsung di pelataran Bukit Siguntang, Siguntang Fest 2021 dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel Insinyur Haji Mawardi Yahya. Turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Aufa Rizal, Sultan Palembang Darussalam 11 Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Sultan Mahmud Badarudin SMB 4 Jayo Wikramo RM Pawas Diraja SHMKN, anggota Komisi 5 DPRD Sumsel MGS Saiful Fadli dan jajaran Forkopimda Provinsi Sumsel. Tiba di lokasi acara, Wagub Sumsel Insinyur Haji Mawardi Yahya disambut dengan permainan rakyat yang dibawakan oleh para anak-anak. Mawardi Yahya juga sempat ikut bermain caingkling bersama anak-anak. Dalam sambutannya, Mawardi Yahya menyampaikan di tengah gempuran kemajuan teknologi, kebudayaan di Sumsel tidak boleh dilupakan. Ia juga berharap dengan adanya Siguntang Fest ini kembali menghidupkan Bukit Siguntang yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel. Mawardi menyarankan agar di Bukit Siguntang ini juga disiapkan perpustakaan, jadi sekaligus memberikan literasi dan edukasi kepada pengunjung yang datang. Mawardi Yahya juga menambahkan saat ini Pemprov Sumsel telah membentuk Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Provinsi Sumsel untuk persiapan Pornas keempat yang berlangsung di Jakabaring Sport City pada Juli 2022 mendatang. Kita harapan kita khususnya Sumatera dan jangan lupa budaya lokal kita juga sebab ada lain mungkin setiap tahun kita adakan festival Siguntang ini yang tentunya akan menampilkan budaya-budaya asli. Nah, banyak sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian ya sejarah-sejarah yang mungkin termasuk masyarakat Sumatera Selatan sendiri belum tahu. Sebab itu melalui festival-festival inilah harapan kita nantinya yaitu disosialisasikan supaya tahu sejarah. Bagaimanapun juga harapan kita orang kita penduduk asli nggak tahu sejarahnya, itu rasanya tidak mungkin melalui festival inilah supaya ini sosialisasi. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Aufa Rizal menyampaikan, Siguntang Fest 2021 ini merupakan agenda tahunan yang digelar di Sputpar Sumsel bekerjasama dengan Forum Pariwisata dan Kebudayaan Sumsel. Berbeda dari tahun lalu, menurut Aufa, Siguntang Fest 2021 dikemas lebih kreatif dengan menampilkan tarian permainan rakyat. Karena KORMI sudah dibentuk, pihaknya tampilkan juga di event ini permainan-permainan tradisional yang sudah tidak pernah muncul lagi. Dikatakan Aufa, Bukit Siguntang saat ini mulai digandrungi dan dikunjungi oleh wisatawan dari yang dulunya dikenal angker. Pihaknya ingin mengedukasi masyarakat bahwa Bukit Siguntang adalah tempat yang nyaman untuk bersantai sambil mempelajari sejarah yang ada di Bukit Siguntang ini. Hari ini agak lebih istimewa karena kita mencoba, karena kita kan sudah terbentuk KORMI ya. KORMI itu adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat, makanya kita tadi menciptakan semacam kegiatan yang dimainkan oleh adik adalah kegiatan-kegiatan yang dulu pemain tradisional sudah tidak pernah muncul lagi. Nah, dengan adanya KORMI ini maka kita mulai mensosialisasikan, dan insya Allah festival Siguntang ini ya setiap tahun akan kita coba tingkatkan, dan yang pasti kita ingin melestarikan kearifan lokal yang kita miliki. Reporter dan juru kamera Beatadika Susmanda, Polpres.com. Pemirsa, narapidana kasus terorisme Wahyu Widodo bebas murni setelah menjalani hukuman sekitar 3 tahun penjara. Saat keluar lapas, Wahyu sempat menyampaikan pesan kepada wartawan untuk bertakwa dan bertaubat nasuha. Narapidana kasus terorisme Wahyu Widodo bebas murni setelah menjalani hukuman sekitar 3 tahun penjara dari masa hukuman 5 tahun penjara di Lapas Kelas 2 Kota Lubuk Linggau pagi tadi. Selama di penjara, napi tersebut enggan bercengkrama dengan napi lainnya dan tidak mau mengikuti kegiatan di lapas. Dari hasil pantauan Polpres.com, Wahyu keluar dari lapas sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan celana hitam, baju abu-abu, sandal coklat, dan peci warna hitam. Dia dikawal oleh Kepala PLP Lapas Kelas 2 Kota Lubuk Linggau,
Dedi Kris Hartoni, dan Pamong Aan Agustoni. Sementara di luar lapas sudah menunggu satu orang yang menjemput Wahyu menggunakan sepeda motor. Setelah bersalaman dengan petugas lapas, Wahyu langsung naik motor namun sempat berkata kepada wartawan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan bertaubat nasuha. Sementara itu, Kalapas kelas 2A Kota Lubuk Linggau, Imam Purwanto melalui Pamong Aan Agustoni menuturkan, selama menjalani hukuman Wahyu jarang keluar kamar dan mengikuti kegiatan dalam lapas. Bahkan dia tidak lebih memilih sholat 5 waktu dalam kamar daripada di masjid lapas. Dikatakan Wahyu ditahan sekitar tahun 2016 dan putus perkaranya sekitar tahun 2017. Ini Wahyu Widada bin Jumati, hukuman 5 tahun, masih radikal, tidak mengakui NKRI sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selama di sini dia tuh, saya selaku pamongnya tidak pernah ikut kegiatan yang lain. Kegiatan di masjid tidak ikut, sholat di kamar saja, tidak mau keluar. Yang mengunjungi cuma Agus tadi ya, Pak Agus Kiriawan tadi yang sering mengunjungi satu bulan 1 kali ya. Yang mau bawa makanan, bawa minyak wanginya. Setahu saya di sini dari kasih intel Kodim mengunjungin, mau melihat ataupun mengobrol sama sharing sama dia sering saling les kontak. Mengapa dia mengaku NKRI sebagai negara kita? Karena dia dasarnya nggak mau mengaku NKRI. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia sebagai distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia. Dari Mitsubishi Motor Corporation melanjutkan perkenalan dari edisi terbaru New Generation Crossover MPV yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni New Expander dan New Expander Cross. Kedua model ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya. Setelah diluncurkan secara virtual pada tanggal 8 November lalu, New Expander yang mengusung tagline Be the Life Expander diperkenalkan pula kepada publik secara langsung di ajang Gaikindo Indonesia International Motor Show 2021 dan berlanjut ke kota-kota di Indonesia termasuk di Palembang. Tetsuhiro Tsuchida, Direktur Sales and Marketing Division PT MMKSI secara virtual menyampaikan, sejak pertama kali diluncurkan beberapa tahun terakhir, Mitsubishi Expander dan Expander Cross ini sangat fenomenal dan menjadi pusat perhatian. New Expander hadir dengan beragam pengembangan dan penyempurnaan menjadi sebuah New Generation Crossover MPV yang hadir lebih mewah dengan balutan kesan tangguh sekaligus modern. Dilengkapi dengan fitur dan teknologi mutakhir yang menunjang performa, keseruan, kenyamanan, serta keselamatan berkendara, baik untuk pengendara dan juga penumpang. Brand Ambassador Mitsubishi sekaligus pembalap nasional Indonesia, Rifat Sungkar, berbagi pengalamannya mengendarai Expander dan Expander Cross. Expander telah melakukan refreshment yang cukup besar di posisi bumper, grip, kemudian mesin, fender, dan juga secara look mobil ini juga lebih agresif. Fitur baru yang sangat menarik adalah headlamp depan yang berbentuk V-shape. Nah ini saya sudah rasakan sekali perbedaannya di malam hari, karena kita syuting malam 5 hari, beberapa hari dengan malam. Dia bukan hanya bentuknya yang unik, tapi juga fungsinya yang signifikan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mitsubishi New Expander hadir dengan 6 pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, warna baru Blade Silver Metallic, Jet Black Mica, Graphite Grey Metallic, Red Metallic, Deep Bronze. Untuk harganya, Mitsubishi New Expander dibanderol mulai Rp257.500.000 hingga Rp308 untuk tipe tertinggi. Lalu untuk harga New Expander Cross ditawarkan mulai dari Rp303.500.000 hingga Rp328 juta. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku penyebar video syur berdurasi 12 detik yang viral di media sosial akhirnya tertangkap. Video yang diperankan sendiri oleh pelaku ini disebar melalui akun media sosial mantan pacarnya.
Diki Firmansyah, warga Jalan Perikanan 4, Kecamatan Kemuning, harus berurusan dengan anggota Pitsus Satreskrim Polrestabes Palembang di rumahnya. Pemuda 21 tahun ini diduga pelaku penyebaran video syur dirinya saat berhubungan badan dengan mantan kekasihnya di media sosial. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan penangkapan pelaku atas laporan korban berinisial APS pada 24 Agustus kemarin. Pelaku ditangkap karena diduga sudah menyebarluaskan video syur korban dengan pelaku. Dari keterangan pelaku, sambung Kompol Triwayudi, pelaku menyebarkan video tersebut melalui akun mantan pacarnya. Bahkan sejak 3 tahun terakhir, akun medsos korban tersebut dikuasai pelaku dan baru diketahui oleh teman korban yang melihat video syur berdurasi 12 detik di akun media sosial korban. Dia sebenarnya berpacaran dengan korban, terus putus. Setelah putus, ya mungkin pacarannya lebih ya, dia sempat berhubungan seks dengan pacarnya dan direkam. Dia selama pacaran memang dia saling tukeran Facebook. Jadi misalnya si tersangka punya Facebook si korban juga punya Facebook si tersangka karena pacaran kan, sudah biasa. Jadi dia sebarkan video dia dengan korban ini di Facebooknya korban, disebarkan. Jadi seolah-olah kan korban yang menyebarkannya. Sementara itu, pelaku Diki mengakui perbuatannya yang menyebarluaskan video syur dirinya dengan mantan korban. Selama pacaran, pelaku sudah menggauli korban sebanyak 5 kali. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.